Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Pemirsa yang diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama menikmati santapan rohani yang memberikan kita kekenyangan, kelegaan, yang menjadi santapan rohani, yang menghidupkan kita, firman. Oleh sebab itu, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Mazmur, pasal 128, ayatnya yang ke-6. Sebelum kita membaca akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ada ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami di hadapan-Mu Bapa, atas anugerah, sayang dan cinta Tuhan yang melayakan kami, mengizinkan kami mengarungi hidup, menjalani hidup di tahun 2022. Kami ada pada anak tangga yang ke-15. Tuhan tolong kami, berikanlah kami hikmat dan ketenangan untuk kami dapat menikmati akan firman-Mu yang menghidupkan kami dan firman-Mu yang menerangi langkah hidup kami. Bapak terima kasih, kami sambut firman-Mu. Amin. Pembacaan kita terambil dari Kitab Mazmur 128 ayatnya yang ke-6 mengatakan kepada kita, "Dan melihat anak-anak dari anak-anak-Mu, damai sejahtera atas Israel." Pembacaan ini diberikan tema untuk kita ada dalam suatu perenungan. Tuhan penolong kita, Ia memberikan umur panjang. Perjalanan di tahun 2022 merupakan perjalanan yang masih cukup jauh dan panjang. Kita harus melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai ada di penghujung tahun 2022, 31 Desember. Genap perjalanan kita yang harus kita lewati 365 hari. Kita telah ada pada anak tangga yang ke-15. Perjalanan yang harus kita jalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan pertolongan bagi kita. Baik selaku anak-anak, pemuda-pemudi, orang dewasa, ibu bapa, sampai pada beranjak pada usia yang lanjut. Yang memberikan pertolongan bagi kehidupan saya dan pemirsa, itu adalah Allah kita, Allah di atas segala Allah. Tuhan yang selalu setia, karena kasih-Nya, sayangnya, cintanya, Ia menghantarkan kita masuk di tahun 2022. Pada tahun ini bukan berarti atas kekuatan, kehebatan, kegagahan, kemauan kita, atau merupakan pandangan rutinitas perjalanan kehidupan yang memang kita harus berada dalam pergantian hari, pergantian minggu, pergantian bulan, pergantian tahun. Tapi ini karena Tuhan sendiri yang masih mengizinkan kita, sehingga kita masih menghirup udara di tengah-tengah dunia ini. Bagi anak-anak yang masih ada dalam masa-masa pertumbuhan, bahkan anak-anak yang berada dalam masa-masa remaja. Mari kita menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan, anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Karena anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, menghormati orang tua, memiliki tanah perjanjian yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan setiap anak yang takut pada Tuhan dan dengar-dengaran pada orang tua. Janji Tuhan itu, tanah perjanjian bukan tanah berupa fisik, tetapi tanah perjanjian, kehidupan masa depan kita yang akan kelak kita menjadi anak yang sukses dan berhasil, anak yang memiliki kehidupan yang mendapati kebahagiaan yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Pemirsa yang diberkati Tuhan, Tuhan itu penolong. Dia menolong kita. Dia membawa kita untuk dapat melewati setiap tantangan, cobaan. Dia memberikan adanya damai dalam hidup kita. Dia memberikan kita ketenangan. Dia memberikan kita kenyamanan. Dia akan selalu memegang akan tangan kita ketika kita melangkah menjalani hidup di tahun ini. Dia tidak akan meninggalkan kita. Oleh sebab itu diajak bagi kita selaku anak-anak Tuhan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku
yang membawa kemenangan. Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-10, ini janji Tuhan bagi kita sekalian. Maka kalau melihat pada konteks pembacaan pada Mazmur 128, mau mengajak kepada kita bahwa umat-umat Tuhan mereka pergi ke Yerusalem untuk mereka masuk di dalam bait Allah. Tetapi dalam perjalanan mereka untuk menuju ke Yerusalem berada di bait Allah, mereka bernyanyi, mereka bersyukur, bahkan suatu pengharapan mereka di hadapan Tuhan kalau boleh Tuhan memberkati akan perjalanan kehidupan mereka. Ini juga terlihat pada setiap anak-anak yang sudah mulai mengerti, bahkan sampai pada orang dewasa yang harus mencari Tuhan. Karena apalagi bagi orang yang memiliki pengertian dan sebagai orang dewasa, ketika selalu mencari Tuhan, berkat itu akan tercurah mengalir seperti air di sungai mengalir tanpa henti-hentinya, turun sampai pada anak-anak bagi setiap mereka yang telah berkeluarga. Pemirsa yang diberkati Tuhan, maka pergumulan demi pergumulan yang akan kita jalani hidup di tahun 2022 ini, Allah mengatakan kepada kita, mintalah, maka kamu akan diberikan. Jadi perjalanan dengan pergumulan berdasarkan adanya tantangan, cobaan yang datang menghantui kehidupan kita, untuk dapat memiliki kemenangan dalam melewati setiap tantangan cobaan, bahkan juga dalam memiliki umur panjang. Pada Amsal pasal 3 ayat 16 sampai pada ayatnya yang ke-18 mengatakan kepada kita, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Itulah firman Tuhan yang mau mengajak kita untuk mengandalkan Tuhan supaya kita dapat memiliki umur panjang. Karena umur panjang ini bukan atas kekuatan kita. Kalau kita selalu datang minta, Tuhan berikan kita umur panjang, Tuhan berikan kita kekuatan, Tuhan berikan kita kesetiaan untuk tetap mencari akan wajah Tuhan selama wajahnya masih bisa untuk ditemui. Bahkan ketika setiap sesama kita yang memiliki atau berada dalam suasana sukacita, kebahagiaan berdasarkan pada tanggal ulang tahunnya, kita mendoakan dia dan mengatakan, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati, umur panjang, kuat dan sehat, sukses selalu. Kata-kata berkat itulah yang kita berikan. Sebelum sesama kita memberikan berkat itu kita minta dari Allah yang memberikan kepada kita, orang tua memberikan kepada kita, saudara-saudara memberikan kepada kita, dan sesama kita yang berada di luar, keluarga kita, mereka juga memberikan berkat itu juga bagi kita. Allah menuntun kita di tahun 2022 dengan memberikan kita umur panjang sampai kita ada di penghujung tahun 2022 dengan genap perjalanan 365 hari. Dan Ia kembali masukkan kita untuk masuk pada tahun 2023 dengan sukacita dan selalu mengatakan Tuhan itu penolong kita, Tuhan itu gunung batu kita, Tuhan itu kota benteng kita, Tuhan itu segala-galanya dalam kehidupan kita. Karena tanpa Tuhan semuanya akan sia-sia. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Engkau adalah sebagai penolong dalam hidup kami. Tuhan memberikan kami umur panjang. Kami minta tangan Tuhan memegang tangan kami, hentarkan kami untuk melewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai kami ada di penghujung tahun 2022 pada tanggal 31 Desember. Tuhan tolong kami Bapa,
Berikanlah kami untuk selalu mencari wajah-Mu Tuhan. Berikanlah kami untuk selalu menikmati firman-Mu yang menghidupkan kami. Berikanlah kami untuk mau menerima akan santapan rohani yang Kau selalu sediakan bagi kami dan menjadi bekal dalam perjalanan hidup kami di tahun ini, supaya kami tidak haus dan lapar dan kami tidak mengalami kebimbangan dan keraguan-raguan, keputusasaan dan hilang harapan, tapi kami tetap menaruh iman, harap dan kasih sepenuhnya hanya kepada Engkau saja Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Berkatilah pelayanan Klavos Sukacita, baik para pelayan-pelayan, bahkan juga kru-kru. Tuhan memberkati, Tuhan kembangkan akan pelayanan kami, Tuhan memberkati akan channel ini, sehingga ada sentuhan-sentuhan kasih dalam membangun akan iman umat-umat-Mu, sehingga mereka tetap memiliki kekenyangan dan kelegaan, dan juga mau menerima bekal yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Bapa, terima kasih Tuhan, pergumulan demi pergumulan yang mereka gumuli, Tuhan, Engkau dengar dan sahuti akan setiap doa-doa mereka. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.